Baik, selamat malam untuk kita semua. Salve, salam. Yang sama kita kasihi Mama Francisca bersama dengan anak-anak, Kakak Densi, Romo Aldi, Kakak Alberto, juga Kakak Rista. Yang kami hormati para imam dan diakon yang hadir, ada Romo Ave, Romo Ewa, Romo Leri, Romo Fenan, juga ada dua anak diakon kita, Romo Iren dan diakon, nanti akan menjadi Romo, ya, diakon Iren dan diakon Ari. Baik Bapak Mama, kakak adik umat beriman yang terkasih dalam Kristus, 40 hari yang lalu kita telah kehilangan, telah ditinggalkan oleh almarhum Bapak Herman Bungo. Tetapi kita yakin bahwa hanya melalui kematian kita bisa berjumpa dengan pemilik kehidupan, yaitu Tuhan sendiri. Malam hari ini kita bersyukur karena Tuhan telah memanggil hamba-Nya, dan Tuhan juga telah menghapus air mata kita sekalian karena kepergian Bapak Herman Bungo. Dengan iman ini, mari kita sekalian siapkan hati. Kita memulai dengan perayaan misa malam hari ini. Kita sekalian berdiri sambil menyanyikan lagu pembuka. Marilah kita bersama menghadap Tuhan, Tuhan yang mengundang dan memanggil kita. Marilah kita mengikuti undangannya, masuk dalam perjamuannya. Mari bersorak di keliling altar Tuhan, puji Tuhan hingga selamanya. Allah penyayang yang mencipta kami dan memberi hidup. Kini kami datang padamu, bersujud dan menyembah hingga selamanya. Marilah kita bersama menghadap Tuhan, Tuhan yang mengundang dan memanggil kita. Marilah kita mengikuti undangannya, masuk dalam perjamuannya. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersamamu. Para Romo, Para Rama, diakon, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan, setiap kita dipanggil dengan cara yang unik dan khas, dan Tuhan memanggil kita masing-masing karena cintanya yang besar kepada kita. Kita berkumpul pada sore menjelang malam hari ini karena cinta Tuhanlah yang memungkinkan segala sesuatu. Kurang lebih tahun yang lalu kita berkumpul di tempat ini karena suasana yang sukacita. Tetapi beberapa waktu yang lalu, kurang lebih 40 hari yang lalu, kita kembali berkumpul di tempat ini karena peristiwa yang memilukan dan penuh dengan kesedihan. Satu kenyataan bahwa iman orang-orang Kristiani tidak hanya melulu dibangun oleh satu sukacita, tetapi juga oleh kenyataan
kehilangan dan kedukaan. Oleh karena itu, kita berkumpul untuk mendoakan Bapa tercinta kita, Bapak Hermanus Sungo, agar kiranya Tuhan senantiasa mengaruniakan rahmat kehidupan abadi bagi dia. Dan semoga kita sekalian melalui peristiwa iman ini senantiasa dikuatkan dan terus diteguhkan untuk terus berlangkah di dalam ziarah iman kita. Oleh karena itu, sadar akan segala kekurangan dan keterbatasan kita sebagai manusia, maka marilah di awal perayaan ini kita mohon ampun di hadapannya. Saya mengaku kepada dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan semua orang kudus, dan para saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Ya Tuhan kasihanilah, ya Tuhan sayangilah, ya Tuhan kasihanilah, ya Tuhan sayangilah. Tuhan kasihanilah, ya Tuhan sayangilah, ya Tuhan kasihanilah, ya Tuhan sayangilah. Dan memuliakan Tuhan dalam madah kemuliaan. Kemuliaan kepada Allah di surga, di bumi, kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan Raja Surgawi, Tuhan Raja Surgawi, Tuhan Putera Anak Domba Allah. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan awal dan akhir hidup manusia, Engkaulah kebahagiaan sejati hidup kaum beriman, sebab Engkau telah menebus kami dengan wafat dan kebangkitan-Mu. Ya Tuhan, kami mohonkan belas kasihan-Mu bagi hamba-Mu, Bapak Hermanus Sungo, yang telah Engkau panggil ke hadirat-Mu. Di dunia ini ia telah Engkau terima ke dalam umat-Mu. Semoga di akhirat ia Engkau beri tempat yang tentram dan terang bersama orang-orang kudus-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dari surat Petrus yang pertama. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani, yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah.
Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung kepadanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tenang-tenang mendayung di dalam selepas pantai. Tenang-tenang merenung di tengah taman hidup yang ramah, di tengah taman hidup yang ramah. Dia terbawa arus di dalam laut terendah. Tuhan bersamamu. Bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawakanmu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
diakon, para suster, Bapak Mama, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan. Salve. Setiap kita manusia selalu mendambakan suatu kehidupan bersama yang harmonis, yang menggembirakan, yang penuh dengan sukacita. Kita mendambakan, kita menginginkan satu kehidupan bersama yang kalau bisa dikatakan kita mengharapkan sesuatu yang abadi, yang kekal, yang baka, yang tidak dirusakkan oleh waktu. Sebuah kehidupan bersama yang kita harapkan adalah satu kehidupan yang abadi, yang baka, yang tidak termakan oleh usia dan waktu. Sebab kita sadar bahwa sebagai manusia kita memiliki satu keinginan paling mendasar, yaitu ada bersama dengan orang lain, atau paling tidak orang lain hadir di dalam hidup kita masing-masing. Tambahan itu, terhadap keinginan-keinginan itu, kita menemukan bahwa saat kita mencari sesuatu yang baka, saat kita mencari sesuatu yang abadi, kita akan menemukan bahwa pada kenyataannya sebagai manusia kita adalah terbatas, kita adalah lemah, dan kita dimakan oleh usia dan waktu. Hal inilah yang seringkali membuat kita merasa cemas, kita gelisah, dan kita takut. Maka dunia dengan segala pergumulannya, dengan seperangkat persoalannya, memang hanya bisa kita lalui, kita lewati ketika kita memiliki hati yang kuat, ketika kita memiliki iman yang teguh, kita kokoh di dalam perjalanan kita. Nyata inilah yang seringkali membuat kita memiliki satu pengharapan baru, memiliki satu optimisme hidup untuk terus berlangkah maju, terus berjalan, walaupun kita mengalami peristiwa-peristiwa yang terkadang membuat kita berada dalam situasi yang terpuruk di dalam hidup. Bapak Ibu, saudara-saudari, para romo, para diakon, para suster yang terkasih, sebagai orang-orang Kristiani, kita menyadari bahwa kehidupan kita memang tak luput dari peristiwa yang memilukan, peristiwa yang menyedihkan, peristiwa yang membuat kita merasa ditinggalkan di dalam hidup. Yesus dibuka dengan kalimat, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Inilah sebuah nasihat, inilah sebuah ajakan bagi kita orang-orang beriman untuk tetap percaya, sekalipun kita mengalami satu pergumulan dalam hidup yang begitu hebat dan luar biasa. Dan hari-hari sebelum kematian Bapak, kurang lebih hari Minggu, saya mendapat pesan dari keluarga yang mengatakan bahwa Bapak sakit hari ini. Lalu ya, secara spontan saya juga merasa gelisah sebagai manusia. Lalu besoknya di hari Senin itu saya sempat diminta oleh umat, salah satu umat kelompok kategorian di Paroki Asunta. Mereka kelompok karismatik, mereka meminta saya untuk bawakan renungan singkat untuk mereka. Jadi, dan itu terjadi
sedianya hari Jumat. Akhirnya setelah mendapat tawaran itu, saya membuka bacaan yang tepat dengan hari Jumat pada waktu itu. Dan bacaan pada waktu itu adalah sebagaimana yang kita dengarkan pada malam hari ini. Lalu di dalam beberapa hari sebelum hari Jumat, biasanya sebagai seorang imam kita membaca bacaan itu, kita merenungkan, juga kita melihat apa yang perlu kita bawakan dalam kesempatan itu. Di dalam permenungan itu, kata-kata ini selalu muncul ketika saya kemudian mengingat foto berita dari rumah bahwa Bapak sedang sakit. Hari sebelum kematian, dan lebih tepat ketika pagi saya mendengar berita bahwa Bapak sudah meninggal, dalam perjalanan menuju ke Soe, itu adalah satu pergumulan yang lebih hebat, kegelisahan yang luar biasa, ketakutan sebelum kematian itu akhirnya kini sudah terjadi. Dan peristiwa itu kemudian mengingatkan saya bahwa apapun yang terjadi, kegelisahan tidak boleh lebih besar daripada harapan untuk terus datang ke tempat ini, untuk terus berlangkah di dalam ziarah hidup sebagai seorang imam, juga anggota keluarga yang lain. Pasti akan hidup. Tetapi ketika kita terlepas dari pokok anggur itu, maka kita akan mati. Kita akan terbuang dan pada akhirnya dikumpulkan lalu dibuang ke dalam api. Dalam segala keterbatasan, Bapak Herman Hungo telah berupaya untuk selalu berada dan bersatu dengan pokok anggur. Ia telah berjuang untuk menjadi ranting-ranting yang selalu dibersihkan, dan ia telah menghasilkan buah-buah anggur yang baik bagi keluarga, juga bagi semua orang yang ia jumpai melalui tugas dan pengabdiannya. Kematian selalu mengingatkan kita bahwa sebagai manusia kita memang takut untuk sendiri. Kita takut untuk ditinggalkan, dan kita juga takut untuk menghadapi hari-hari penuh dengan kesepian di dalam hidup. Tetapi kenyataan bahwa kehadiran dari para romo diakon, Bapak Ibu saudara-saudari, mulai dari hari di mana peristiwa duka dialami hingga pada malam hari ini, Tuhan menyediakan satu kenyataan dalam hidup bahwa kehadiran orang-orang yang selalu ada di tempat ini adalah satu tanda bahwa Tuhan tidak ingin agar kita hidup sendirian di tengah dunia ini. Suatu kenyataan bahwa Papa Mama, para romo, diakon, kita semua yang hadir selalu di tempat ini mengingatkan kita bahwa peristiwa entah gembira, sukacita, ataupun kesedihan dan kedukaan adalah dinamika hidup iman orang-orang yang percaya. Ketika kita menerima Tuhan di dalam hidup kita, kita bukan hanya menerima sabdanya, dirinya, karyanya, kebangkitannya, tetapi kita juga siap untuk menerima pergumulannya, kesengsaraannya, bahkan kematiannya. Yesus tahu bahwa sudah hampir waktunya ia akan kembali dari dunia ini, kembali kepada Bapanya. Tetapi ia tidak membiarkan para murid untuk berdiam sendirian, berjuang sendirian. Ia mengaruniakan roh penghiburan, juga memberikan satu jaminan bahwa ia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita orang-orang yang percaya. Inilah suatu jaminan orang-orang yang percaya, suatu kekuatan, satu pengharapan. Walaupun seringkali kita berhadapan dengan aneka situasi
yang membuat kita terpuruk di dalam hidup. Dan kita sadar bahwa tempat yang telah disediakan Tuhan hanya dapat kita capai, kita sampai ketika kita benar-benar percaya kepadanya. Karena Ia sendiri telah bersabda bahwa Ialah jalan, kebenaran, dan hidup itu sendiri. Dan saya mau katakan juga bahwa dengan ungkapan yang sama, Bapak Herman Huo, ia bukanlah jalan itu, ia juga bukan kebenaran itu, ia juga bukan hidup itu, tetapi ia di dalam segala keterbatasannya telah berjuang untuk mengajarkan, menunjukkan, dan memperlihatkan jalan, kebenaran, dan hidup bagi kami, keluarga, dan juga bagi kita sekalian di dalam tugas dan pelayanannya. Oleh karena itu, sebagai orang-orang beriman, marilah kita tetap bersatu dengan Tuhan. Kita percaya bahwa iman yang teguh, bangunan rohani, sebagaimana dalam bacaan pertama, memang tidak hanya dibangun di atas kegembiraan, tetapi juga di atas kesedihan dan kedukaan di dalam hidup. Ego sum via veritas et vita, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Marilah kita bangkit berdiri, kita nyatakan iman kepercayaan kita. Yang menderita sengsara dengan Bapa yang merupakan penantian dan di situ akan datang mengalir hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Kelegian Kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, doa untuk menghadang. Bagi Bapak Hermanus Wungo, anak Robertus Eki Wungo dan anak Regen Wungo, juga bagi Bapak Henrikus Kore, Mama Wilhelmina Unasa, dan Kakak Emmanuel Mane. Bila kita berdoa agar saudara-saudari kita pada hari kiamat dibangkitkan dengan mulia, sebab mereka telah dipersatukan dalam Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa juga untuk sanak saudara dan kaum keluarga kita yang telah meninggal dunia. Semoga mereka semua menerima dari Tuhan ganjaran yang berlimpah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa juga untuk semua orang yang meninggal dunia dengan harapan akan bangkit lagi. Semoga mereka disinari dengan cahaya cinta kasih Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Akhirnya kita berdoa pula untuk kita sekalian yang berkumpul di sini. Semoga iman kita diteguhkan sehingga kelak kita bersatu dalam kerajaan Allah di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon semoga doa kami berguna bagi keselamatan saudara-saudari kami yang telah meninggal. Bebaskanlah mereka dari dosa dan limpahkanlah penebusan-Mu kepada mereka. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kehadiratmu Bapa Maha Kasih, kami membawa persembahan yang haram, roti dan anggur karya tangan kami, lama penyerahan diri kami. Terima ya Bapa, terimalah persembahan kami ya
tanda syukur dan penyerahan diri kami. Terimalah ya Bapa, terimalah. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini dibenarkan Allah Bapa kami yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu atas Yesus Putramu yang telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan dunia. Terimalah kami dan secara khusus terimalah Bapak Hermanus Sungo, demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau Tuhan, hidup diubah bukan dilenyapkan. Dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedialah tempat kediaman kekal dalam surga. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi kami melakukan mada kemuliaan bagimu, dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, 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 kudus Tuhan, bergemalah seluruh bumi. Terpujilah yang dapat menyembah, kudus, kudus di dalam surga. Terpujilah Allah Bapa di surga. Terpujilah yang Maha Kuasa, yang mencipta alam dan jagat raya. Terpujilah di dalam surga. Kudus, 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 kudus Tuhan, bergemalah seluruh bumi. Terpujilah yang dalam menyembah, kudus, kudus di dalam surga. Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Iman kita. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kematian-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah ya Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus Fransiskus dan Uskup Agung kami Hieronymus, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu, Bapa kekasih kami, Bapak Herman Bungo, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu 40 hari yang lalu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara dan saudari kami yang kami doakan pada kesempatan hari ini, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santi Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami
kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Kasihanilah kami, ya Kristus Anak Gembala. Kasihanilah kami. Engkau Kristus penebus dunia, kasihanilah kami, ampunilah dosa kami. Anak domba Allah, Ya Anak domba Allah, kasihanilah kami, ya Kristus Anak Gembala. Kasihanilah kami. Domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau sendiri berbaring dalam makam selama 3 hari. Kami mohon, sucikanlah
Bapa, Putra, dan Roh Kudus makam ini, agar hamba-Mu yang kami istirahatkan di sini akhirnya bangkit bersama Engkau dan hidup mulia sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sumber kehidupan, iman kami telah Engkau teguhkan dengan kebangkitan Putra-Mu dari alam maut. Teguhkanlah juga harapan kami dalam menantikan kebangkitan kekal bersama orang-orang kudus-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, Bapak Herman Wungo yang telah berpulang 40 hari yang lalu, segenap keluarga yang ditinggalkan, dan semua orang yang kita ingat di dalam doa-doa kita, senantiasa diberkati, dilindungi, dan dirahmati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, perayaan mengenang 40 hari kematian Bapak Hermanus Wungo telah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Surga dan dunia terdiri di antara wanita, menjadi Bunda Yesus Tuhan. Salam Maria penuh rahmat, surga dan dunia terdiri di antara wanita, menjadi Bunda Yesus Tuhan.